Barakallahu lakum. Cahe. Hai, aku Andi Nugraha. Selamat datang di channel Diary Mahasiswa. Nah, jadi di video kali ini aku pengen cerita tentang storyku beberapa hari yang lalu. Tepatnya sih beberapa hari sebelum habisnya tahun 2019, aku pernah nge-share ke storynya Diary Mahasiswa. Jadi waktu itu aku nanya ke teman-teman, aku dapat undangan nih dari salah satu sahabat Diary Mahasiswa. Kira-kira hadir nggak ya? Aku tunggu tuh pollingnya sampai kurang lebih 1 jam sebelum 24 jam itu habis. Hasilnya tuh luar biasa. Kebanyakan tuh memilih untuk aku hadir. Jadi kalau pollingnya tuh seperti ini, yang setuju 88% dan yang tidak 12%. Beberapa dari kalian juga ada yang ngebales, datang aja Min, siapa tahu dapat jodoh gitu. Selagi bukan nikahan mantan, datang aja Min, katanya. Kebetulan nikahannya tuh bukan di Jogja. Jadi posisi waktu itu aku di Jogja. Memang selama ini aku di Jogja, ngerantau seperti kalian juga. Nah, si Heni ini kan sama seperti kalian, dia itu mahasiswa akhir yang sedang nyusun skripsi. Beruntungnya udah resepsi duluan gitu. Sebenarnya sih itu pilihan teman-teman juga sih, mau skripsi dulu selesai ataupun resepsi. Yang penting sama-sama lancar dan diselesaikan. Heni itu waktu itu sempat ngontak aku tuh ini, akhir tahun ada acara ke Ciamis nggak gitu. Waktu itu sih ngecek jadwal, aku ada sih, kurang lebih 2 hari sebelum Desember itu habis, aku ada acara. Nah kebetulan si Heni ini ngontak aku, acaranya katanya tanggal 28. Nah insya Allah lah aku usahain bisa, karena dari tanggal 25 aku udah OTW ke Ciamis. Aku cuma ditemenin si Milu sih, ya motor kesayanganku, dari Jogja setelah subuh, kurang lebih setengah 6-an lah. Aku naik motor sendiri, jalan. Karena hari itu tuh kebetulan hari libur, tanggal 25 ya, hari libur hari Natal ya, jadi sepi banget jalanan tuh. Aku juga nggak sempet sarapan, niatku sih sarapan di jalan aja lah, atau juga biasanya banyak pilihan juga kan. Tapi waktu itu entah kenapa banyak yang tutup, nggak tahu deh, atau pada liburan atau memang ada acara atau mungkin mau istirahat juga aku nggak tahu. Yang jelas perjalanan pertamaku tercepat selama naik motor dari Jogja ke Ciamis. Aku nggak pernah target sih, oh jam segini harus sampai, jam segini harus nyampe, itu enggak. Biasanya aku kalau sama Bedi, sahabatku tuh, kalau setiap pulang sangat nyantai. Dari Jogja setengah 6 sampai Ciamisnya kadang jam 9 malam, kadang jam 8. Jadi memang aku nggak pernah target gitu. Nah kemarin karena aku sendiri, yang kedua mau cari makan tuh pada tutup, dan yang ketiga malas aja kalau mau berhenti lama-lama tuh mau ngapain gitu. Jadi aku berhenti paling isi bensin aja, dan itu kurang lebih jam 11 pas sampai di rumah, kurang lebih 5 jaman lah ya. Habis itu aku istirahat lah. Sempet juga sih ke hari besoknya sembari ngecek lokasi rumah ini, aku ngikutin map tuh, pengen tahu kan. Nah, kan biasanya kalau sebelum hajatan tuh, nikahan gitu ya, persiapannya tuh banyak, mulai dari tata-tata belandongan, tata-tata tempat buat pernikahannya, dan yang lainnya. Aku sempat ngobrol panjang juga sama Heni selama di sana, tapi sorry banget aku nggak sempat ngerekam. Jadi waktu itu sempat lowbat juga si HP-nya gitu ya. Nah di hari pernikahannya pun aku hanya sempat foto aja, karena waktu itu sedih sih kalau diceritain. Jadi Heni ini kurang fit badannya tepat di hari H pernikahan dia. Lah kenapa? Karena malam sebelum besoknya nikah, dia tidurnya tengah malam, besoknya belum sarapan tapi udah dirias gitu ya. Namanya pengantin perempuan kan, namanya ngerias tuh pasti lama. Dan itu dia di kipas, tahu sendiri kan, perut kosong, kurang tidur, pakai kipas, jadi masuk angin, dan alhasil Heni ini muntah. Untung aja nggak sampai drop banget gitu. Kurang lebih pukul 9 tuh calon suami itu datang bersama rombongan dan lengkap bersama lengser dan para
rombongan yang lainnya yang membawa yang mau diserahkan ke pengantin perempuannya. Dan teman-teman tahu nggak sih, aku sampai sana disambut luar biasa sama Henny, sama temen-temennya, dikenalin, dan pasti kalian nggak percaya, aku bahkan dipercaya untuk jadi pagar bagus. Kebetulan waktu itu aku bersama Ade, karena katanya kurang satu tuh gitu. Jadi ya gimana kalau memang harus aku, ya udahlah gitu. Sampai sana di hari hanya aku udah cukup rapi lah, namanya mau ke kondangan kan, udah pakai batik, celana kain, pakai pantopel. Sampai sana karena aku harus jadi pagar bagus, otomatis ganti dong pakaian sama celana. Bukan pakai celana, jadi waktu itu aku pakai bajunya baju apa ya, pokoknya fotonya kayak gini, aku pakai belangkon, pokoknya kain yang dilipet-lipet gini lah ya. Kalian kalau lihat fotonya juga pasti tahu lah bajunya kayak gitu. Aku kurang tahu kalau nikahan di kota-kota lain itu gimana, tapi kalau kemarin di acara nikahannya Henny itu, begitu pengantin si laki-laki datang sama keluarga, pada siap-siap dan nyambut juga pakai payung. Maksudnya ada orang yang khusus megang payung, ada lengser itu yang menyambut lah. Pokoknya teman-teman bisa cek videonya seperti ini. Alhamdulillah di tempat kurang harap kemuliaan yuk kedua kali. Alhamdulillah cuk aing asa sesorangan ke asa ninang dewek teh ninang baru kanan teh jadi barengan jeung si Abu. Ngan si Abu teh lamun dicalungan teh da eta mah tapak artis si Abu mah lamun disawer ka karabidi eta mah. Nah habis itu duduk sembari menunggu hampir 100% Henny dandan. Itu pokoknya kita udah siap-siap, udah ada penghulu, udah ada orang tuanya duduk di tempat masing-masing yang memang sudah disediain gitu ya. Nah begitu Henny udah masuk tuh, set, kebetulan calon udah nyiapin kertas juga kan. Itu aku yakin sih itu tulisan di mana nanti dia mengucapin akad nikahnya gitu. Waktu itu nggak tahu kenapa aku jadi deg-degan juga gitu kan. Suatu saat pasti aku bakal kayak gini nih gitu, bakal menghadap orang tua si perempuan, terus pegang salaman, terus aku ngucapin saya terima nikahnya dan bla 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 gitu. Di situ aku sedikit belajar lah gitu sembari berjalannya waktu di tahun ini juga. Mudah-mudahan nggak cuma aku, kalian juga yang nonton ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah habis itu aku nyaksiin langsung tuh acara akad nikahnya. Aku juga kebetulan sempat untuk mereka momen dimana akad itu terucap. Nikah dan undang ingin mengira putri bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut tunai. Barakallahu lakum. Nggak cuma itu, saudaranya itu waktu aku ngelihat dia juga nge-live di Instagram, karena banyak saudaranya ini juga yang kebetulan nggak bisa hadir. Jadi mereka memanfaatkan media sosial untuk
menontonnya gitu. Seperti yang dilakukan Ade, sama seperti aku jadi pagar bagus, dia nge-live, dan saudaranya kebetulan ada yang di luar negeri juga ya, ada di Jepang, ada di berbagai kota, dan ada juga di tempat-tempat lain yang memang nggak bisa hadir karena berhalangan. Habis akad tuh seperti biasalah tradisi-tradisi mecahin kendi, sawer, juga makan sama minum, saling suap-suapan gitu ya. Kalau yang masih jomblo mah jangan iri ya. Nah habis itu kebetulan karena Henny ini hajatnya nanggap dangdut gitu ya, hiburannya tuh berupa dangdut. Waktu itu dari Uncang CS, katanya sih memang dari asli daerah situ juga gitu. Di situ lagi-lagi nih ya, begitu ganti pakaian yang kedua, pas mau foto-foto sama keluarga, lagi-lagi Henny drop. Nah dari waktu Henny drop itu ya sempat berhenti juga lah, terutama sesi foto-foto. Ya memang banyak dari saudara-saudaranya yang memang apa ya istilahnya tuh antri lah ya, karena pengen difoto. Karena sangat wajar begitu ada pernikahan, pasti saudara-saudara yang sebelumnya memang nggak pernah ketemu, bahkan ketemu setahun sekali waktu lebaran, ya pasti pada datang gitu. Makanya begitu waktu itu Henny drop, banyak yang nyaranin udah masuk aja dulu, istirahat sembari makan dulu lah gitu. Atau juga kalau dipaksain malah kasihan kan. Begitu selesai tugas aku pakai baju plus belangkon itu, aku nggak langsung pulang gitu kan, karena waktu itu juga kayaknya nanggung banget sih kalau hadir dan bantu-bantu cuma setengah hari. Jadi aku fullin aja lah sampai selesainya acara gitu. Nah habis itu aku juga bantu-bantu ngebukain amplop dari para tamu, penulisi, dan intinya ya bisa bermanfaat aja lah di situ. Jadi nggak cuma hadir, makan, dan pulang gitu kan. Karena udah dapat undangan khusus ya, meskipun nggak secara langsung karena waktu itu posisiku masih di Jogja, tapi ini terima kasih banget lah, dapat pelajaran, dapat makan gratis. Kemarin sih waktu Henny ganti pakaian pengantin tuh sampai 4 kali, jadi dari pagi itu selesai akad foto-foto ya sampai sore banget tuh, kurang lebih mau ke maghrib tuh cukup lah waktunya gitu. Aku kurang tahu apakah di tempat kalian di kota lain tuh kalau pernikahan si pengantin tuh harus ganti berapa kali ya, aku juga kurang tahu. Atau mungkin juga request dari si pengantinnya juga bisa gitu. Pokoknya sampai malam tamunya makin banyak, luar biasa banget. Kalau teman-teman percaya ya, waktu aku ngebukain amplop tuh ngitungin unik sih. Uniknya apa? Ada yang kondangannya kecil banget, ada yang sedang, bahkan ada yang menurutku gede banget lah untuk kondangan kehajatan seperti itu. Ya aku juga kurang tahu, atau mungkin sebelumnya si bapaknya ini pernah kondangan seperti itu atau enggak ya, aku juga nggak tahu. Intinya nih ya, aku kasih tahu yang paling dikit. Waktu kemarin ada yang kondangan, kalian percaya nggak? Ada yang 10.000, coba bayangin. Ya memang sih hak-hak mereka, tapi ya kalau 10.000 kayaknya kurang pas aja sih. Kurang pantas lah gitu. Dan anehnya juga nggak ada namanya gitu. Pernah tuh aku ngebuka yang ada namanya, dan tahu nggak isinya berapa? Kosong. Aku juga nggak tahu maksudnya apa gitu ya. Datang ke situ mungkin cuma pengen makan, salaman, pulang gitu. Itu bener, dan itu nggak cuma satu loh. Yang kosong itu ada beberapa gitu. Aku juga sama si Pak RT yang di situ kan, kebetulan aku tahu karena beberapa orang manggilnya Pak RT gitu. Jadi ya udah manggil Pak RT juga lah, karena nggak tahu namanya juga gitu. Aku yang ngebukain, Pak RT yang nulis, misalkan nulis dari mana, alamatnya, namanya siapa, terus nominalnya. Ternyata ada beberapa loh yang nggak ada namanya, plus nggak ada isinya. Jangan ditiru ya. Kere-kerenya mahasiswa, aku rasa nggak gitu banget lah. Atau juga kalau kita ngasih dengan ikhlas, pasti juga Allah bakal gantinya gitu. Di acara hajatannya kemarin juga aku nggak bisa full megang HP ya, nggak bisa full ngevideoin, jadi kurang lebih menurutku sih ini cukup penting lah untuk aku share ya ke kalian, karena kemarin juga banyak yang nanyain gitu kan acaranya gimana sih. Ya udah aku bikin video sebisaku dan seminim waktu, karena waktu aku pakai baju kemarin didandanin plus belangkon itu yang nggak megang HP juga, karena posisinya juga susah kan, sakunya juga kecil banget gitu. Pokoknya aku seneng banget lah. Semoga juga Henny dan suami jadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Begitu juga buat kalian nih yang di tahun 2020 ini
mempunyai cita-cita atau keinginan untuk menikah, semoga dimudahkan, rezekinya dilancarkan. Begitu juga buat kalian yang mau wisuda di tahun 2020 ini, aku benar-benar doain semoga lancar sampai sidang nanti. Kalau revisi terus, jangan patah semangat, terus berjuang. Itu cukup wajar sih kalau revisi, karena sebagus apapun karya yang kita buat, nggak ada yang sempurna lah gitu. Toh juga kalau menurut kita bagus, bener, belum tentu kan kalau sama dosen pembimbing itu udah bener. Begitu juga sebaliknya. Yang penting jangan pernah menyerah, anggap aja itu revisi atau coret-coret salah satu konsekuensi dari perkuliahan yang kalian ambil. Intinya sih tetap semangat lah, aku ikut doain. Cukup sekian video Diary Mahasiswa kali ini ya. Sampai bertemu di video Diary Mahasiswa berikutnya.